Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karisma Nidiana. Dari kelompok D akan memaparkan laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan pada Nyonya T dengan diagnosa medis pos SC atau seksio sesaria di ruang melati RSUD Dr. Iska Tulungagung. Yang pertama yaitu definisi. SC adalah pembuka perut dengan sayatan pada dinding perut dan uterus yang dilakukan secara vertikal atau mediana dari kulit sampai fasia. SC adalah suatu pembedahan guna melahirkan janin lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus persalinan buatan. Sehingga janin dilahirkan melalui perut dan dinding perut serta dinding rahim agar anak lahir dengan keadaan utuh dan sehat. Selanjutnya etiologi dari beberapa faktor seksio sesaria di atas dapat diuraikan beberapa penyebab seksio sesaria sebagai berikut. Yang pertama ada CPD atau Cephalopelvic Disproportion. Cephalopelvic Disproportion atau CPD adalah ukuran lingkar panggul ibu tidak sesuai dengan ukuran lingkar kepala janin yang dapat menyebabkan ibu tidak dapat melahirkan secara alami. Yang kedua ada PEB atau preeklamsi berat. Perdarahan dan infeksi preeklamsi dan eklamsi merupakan penyebab kematian maternal dan perinatal paling penting dalam ilmu kebidanan. Selanjutnya ada KPD, ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini adalah pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda persalinan dan ditunggu 1 jam belum terjadi infartu. Yang keempat ada bayi kembar. Kelahiran kembar memiliki resiko terjadi komplikasi yang lebih tinggi daripada kelahiran satu bayi. Selanjutnya ada faktor hambatan jalan lahir, adanya gangguan pada jalan lahir, misalnya jalan lahir yang tidak memungkinkan, adanya pembukaan, dan adanya tumor atau kelainan bawaan pada jalan lahir atau tali pusat pendek dan ibu sulit bernafas. Selanjutnya ada kelainan letak janin, yaitu kelainan pada letak kepala atau letak sungsang. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis SC menurut Donges yaitu adalah nyeri akibat adanya luka pembedahan, selanjutnya ada luka insisi pada bagian abdomen, fundus uterus kontraksi kuat dan terletak di umbilikus, aliran lokea sedang dan bebas bekuan yang berlebihan atau lokeanya tidak banyak. Kehilangan darah selama prosedur pembedahan kira-kira 600-800 ml. Yang selanjutnya emosi labil atau perubahan emosional dengan mengekspresikan ketidakmampuan menghadapi situasi baru. Yang ketujuh biasanya terpasang kateter urinarius. Auskultasi bising usus tidak terdengar atau samar. Pengaruh anestesi dapat menimbulkan mual dan muntah. Status pulmonari bunyi paru jelas dan vesikuler. Selanjutnya ada kelahiran secara SC tidak direncanakan, maka biasanya kurang dalam prosedur rounding dan attachment pada anak yang baru dilahirkan. Selanjutnya ada pathway. Di sini pathway ada preoperasi dan postoperasi SC. Pada preoperasi, gejala yang mungkin timbul yaitu ada dari kurang informasi dan nyeri akibat HIS, biasanya ada gangguan pola tidur, masalah yang mungkin muncul, cemas dan nyeri akut. Sedangkan pada post operasi SC, masalah yang mungkin timbul yaitu ada gangguan pemenuhan ADL, perubahan pola peran, nyeri, ketidakefektifan menyusui, resiko infeksi, gangguan jalan nafas, kerusakan integritas kulit dan risiko ketidakseimbangan nutrisi. Itu yang masalah yang mungkin muncul pada kasus SC. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan postpartum menurut Siwo Sudarmo, hemoglobin atau hematokrit untuk mengkaji perubahan dari kadar praoperasi dan mengevaluasi efek kehilangan darah pada pembedahan. Leukosit atau WBC mengidentifikasi adanya infeksi. Tes golongan darah, lama perdarahan, waktu pembekuan darah. Urinalisis atau kultur urin, pemeriksaan elektrolit. Selanjutnya, penata laksanaan yang diberikan pada pasien post-SC yaitu yang pertama, secara medis, yaitu ada analgesik diberikan setiap 3-4 jam bila diperlukan, seperti Asmev, ketorolak, atau tramadol. Pemberian transfusi darah bila terjadi perdarahan postpartum yang hebat.
atau perdarahan partum. Yang selanjutnya pemberian antibiotik seperti cefotaxime atau ceftriaxone dan lain-lain. Walaupun pemberian antibiotika sesudah SC efektif dapat dipersoalkan, namun pada umumnya pemberiannya dianjurkan. Selanjutnya ada pemberian cairan parenteral seperti RL atau PZ. Selanjutnya penata laksanaan secara keperawatan, yaitu periksa dan catat TTV setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada 4 jam kemudian. Setelah itu perdarahan dan urin harus dipantau secara ketat. Mobilisasi berkala. Pada hari pertama setelah operasi, penderita harus turun dari tempat tidur dengan dibantu paling sedikit 2 kali. Pada hari kedua, penderita sudah dapat berjalan ke kamar mandi dengan bantuan. Selanjutnya pemulangan. Jika tidak dapat komplikasi, penderita dapat dipulangkan pada hari kelima setelah operasi. Selanjutnya, ASKEP. Selanjutnya, untuk ASKEP dari pos SC ini, data diambil tanggal 23 Juni 2020 jam 3, tanggal MRS pasien tanggal 22 Juni atau 1 hari setelah SC, yaitu dengan diagnosa medik post-op SC hari pertama G1P0, usia kehamilan 38 minggu. Identitas pasien Nyonya T, usia 25 tahun, IRT dari Kalidawir Tulungagung, status perkawinan menikah dengan suami Tuan D, usia 28 tahun. Untuk riwayatnya, keluhan utamanya nyeri pada luka bekas operasi. Untuk riwayat penyakit saat ini, Nyonya T telah dilakukan operasi SC Sito pada tanggal 22 Juni 2020 pada jam 18.00 WIB. Pasien terbaring, tiduran terus dan mengalami nyeri. Nyerinya dirasakan setelah 4 jam operasi dan hilang timbul. Nyonya T merasakan nyeri pada saat bergerak dengan skala 6. Nyeri dirasakan ketika Nyonya T bergerak. Nyerinya seperti ditusuk-tusuk selama 10 menit. Nyeri berada di sekitar abdomen. Untuk penyakit tidak ada. Untuk selanjutnya, riwayat kesehatan keperawatan yang sebelumnya, pasien tidak ada penyakit yang pernah diderita, operasi tidak ada dan tidak ada alergi. Riwayat obstresi, menarsen umur 11 tahun, banyaknya 3-4 pembalut per hari, HPHT-nya tanggal 1 bulan 11 2019. Siklusnya teratur, lamanya 7 hari, keluhannya nyeri saat haid. Riwayat kehamilan, pasien anak pertama, SC tersebut, dan itu genogramnya, pasien tinggal dengan suaminya dan dengan anaknya. Untuk riwayat persalinan sekarang, ibu melahirkan pada tanggal 22 Juni 2020 jam 18. Tipe persalinannya SC, lama persalinan kala 1 20 jam kurang lebih, kala 2 kurang lebih 10 menit, kala 3 kurang lebih 10 menit, dan kala 4-nya 2 jam. Rencana perawatan bayinya sendiri dan orang tua. Untuk kesanggupan dan pengetahuan dalam merawat bayi, untuk breast care, ibu sudah mengetahui. Perineal care ibu belum mengetahui, nutrisinya ibu belum mengetahui, senam nifas dan KB ibu juga belum mengetahui. Untuk pelaksanaan KB, ibu belum melaksanakan KB. Tidak ada masalah, dan penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga tidak ada. Untuk merokok juga tidak ada, perilaku yang mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya ada status cairan dan nutrisi. Nafsu makannya menurun 2 kali sehari. Minum jenis air putih, jumlahnya kurang lebih 1000 cc per hari, tidak ada pantangan makanan, tidak kesulitan menelan, menu makanan atau diet sekarang, tidak ada keluhan lain, dan tidak ada masalah keperawatan. Untuk pengkajian fisik, keadaan umum nampak lemah, tensinya 130/80, suhu 36,8, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Lokasi pengukuran suhu aksila dan nadi arteri radialis. Untuk respirasi, pola nafasnya teratur,
tidak ada otot bantu nafas, tidak ada alat bantu nafas, untuk tidak ada keluhan batuk, dan tidak ada sesak. Tidak ada masalah keperawatan. Suaranya pernafasan vesikuler. Untuk kardiovaskuler tidak ada nyeri dada, irama jantung teratur, bunyi jantung normal, CRT kurang dari 3 detik, tidak ada sianosis, dan tidak ada keluhan lain, tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya persarafan, kesadaran kosmetis, GCS 456, refleksnya positif, tidak ada kejang, tidak nyeri kepala, istirahat tidur siang, tidak tidur malam 6 jam per hari, tidak ada gangguan tidur. Untuk masalah keperawatannya tidak ada. Untuk genitourinaria, kebersihannya lumayan kotor, jumlah 700 cc per 24 jam, baunya khas amonia, warnanya kuning jernih. Tidak ada masalah keperawatan. Tidak ada alat bantu, ada kateter Foley ukuran 16. Untuk pencernaan, mulut bersih, mukosa lembab, bibir lembab, gigi bersih, kebiasaan gosok gigi teratur, tenggorokan tidak ada kesulitan menelan, peristaltik abdomennya 18 kali per menit, kebiasaan BAB teratur 1 kali sehari, konsistensinya lunak, bau khas, tidak ada masalah eliminasi alfi, dan tidak ada pemakaian obat penjahar, dan tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya untuk muskuloskeletal, kemampuan pergerakan sendi bebas, kekuatan otot 5544, kulit lembab, akral hangat, turgor baik, kelembapan basah, ödema tidak ada varises. Masalah keperawatannya gangguan mobilitas fisik. Untuk pengenderaan, mata pupil isokor, refleks cahaya positif, konjungtivanya merah muda, sklera aneterus. Untuk hidung normal, telinga juga normal, tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya endokrin atau B8, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, dan tidak ada luka gangren, tidak ada masalah keperawatan. Data khusus, dada dan aksila, areola mamae hiperpigmentasi, papila mamae menonjol, kolostrum tidak ada, belum keluar, ASI produksi, menyusui belum keluar, belum rawat gabung dengan bayi, bendungan ASI tidak ada, produksi ASI sedikit, keluhan tidak ada. Abdomen, linea striae, linea nigra, dan striae livid. Luka bekas operasi ada, keadaan luka bekas operasi kering, TFU kurang lebih 2 jari di bawah pusat, kontraksinya baik, kondisi vesika urinaria tidak ada penumpukan cairan, lainnya nyeri pada luka bekas operasi, jadi masalah keperawatannya nyeri. PHRST-nya, P-nya luka pos SC, quality-nya tertusuk-tusuk, regionalnya perut bagian bawah, skalanya 5, time-nya terus menerus. Untuk selanjutnya, tidak ada ruptur dan tidak ada tanda infeksi, lukanya rubra, merah segar, kurang lebih 50 cc, tidak ada odem dan tidak berbau, tidak ada masalah keperawatan. Data psikonya seperti tersebut, ibu masih bergantung pada keluarga dan taking hold-nya ibu sudah menerima keadaan. Untuk data spiritualnya terpenuhi, tidak ada masalah keperawatan. Untuk data penunjang, HB-nya 11,2 gram, HT-nya hematokrit 34, leukosit 20.000, trombositnya 321. Untuk terapinya, nama obat infus RL 20 TPM, injeksi ketorolac, gentamisin, ceftriaxone, vitamin C dan tansamin dan alinamin. Untuk selanjutnya, analisis data hari Selasa 23 Juni 2020, pasien mengatakan nyeri pada luka SC, DS-nya. Yang pertama, yang DO-nya skala nyeri 4-5, nyeri sedang, post-op hari pertama, ekspresi wajah meringis, terdapat luka insisi operasi pada daerah abdomen, KU lemah. Untuk etiologinya, post-op, psikologi, sistem intergumen,
seperti tersebut yang menyebabkan radang berdarah dan rangsangan septor nyeri dan menyebabkan masalah nyeri akut. Untuk yang kedua, DS klien mengatakan susah mengangkat kedua tungkai bawahnya. DO-nya post op hari ke-1, TFU kurang lebih 2 jari di bawah pusat, KU lemah, nampak luka insisi operasi pada daerah abdomen, kekuatan otot dapat melawan gravitasi tapi lemah. Untuk etiologinya, proses parenting mekanis tidak terpenuhi dan kelemahan fisik yang menyebabkan hambatan mobilitas fisik. Daftar prioritas diagnosanya seperti tersebut. Nyeri berhubungan dengan terputusnya kontinuitas jaringan akibat tindakan operasi. Yang kedua, ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan adanya luka operasi. Untuk rencana intervensi, untuk diagnosa pertama, nyeri yaitu setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan 3x24 jam, diharapkan klien dapat beradaptasi dengan nyeri yang dialami dengan kriteria hasil seperti berikut. Untuk intervensinya, kaji intensitas karakteristik dan derajat nyeri, pertahankan tirah baring selama masa akut, terangkan nyeri yang diderita klien dan penyebabkan, ajarkan teknik distraksi relaksasi, kolaborasi memberikan analgesik. Untuk kasus masalah yang kedua, gangguan mobilitas fisik, setelah dilakukan tindakan asuhan perawatan 3x24 jam, diharapkan klien dapat melakukan aktivitas tanpa adanya komplikasi dengan kriteria hasil seperti tersebut. Dengan intervensi, pertama kaji tingkat kemampuan klien untuk beraktivitas, kaji pengaruh aktivitas terhadap kondisi luka dan kondisi tubuh umum, bantu klien untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari, bantu klien untuk melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan atau kondisi klien, evaluasi perkembangan kemampuan klien melakukan aktivitas, dan kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian terapi obat. Selanjutnya implementasi. Jam 16.15, diagnosa pertama, mengkaji intensitas, karakteristik, dan derajat nyeri seperti tusuk-tusuk tersebut. Jam 16.17 mempertahankan tirah baring selama masa akut. 16.20 menerangkan nyeri diderita klien dan penyebabnya. 16.25 mengajarkan teknik distraksi relaksasi. Jam 17 pemberian obat terapi. Evaluasinya, pasien mengatakan nyeri berkurang. O-nya kadang-kadang pasien tampak meringis kesakitan, skala nyeri turun 4, hanya masalah belum teratasi. P-nya lanjutkan intervensi 1-5. Untuk diagnosa kedua, mengkaji tingkat kemampuan klien untuk beraktivitas. Jam 16.32 mengkaji pengaruh aktivitas terhadap kondisi luka dan kondisi tubuh umum, membantu klien untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari, membantu klien untuk melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan atau kondisi klien, mengevaluasi perkembangan kemampuan klien melakukan aktivitas, dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi. Untuk evaluasinya, klien mengatakan sudah bisa mengangkat tungkai bawahnya, klien tampak tenang, tingkat kekuatan otot rum +5, hanya masalah gangguan mobilisasi fisik sudah teratasi dan intervensi dihentikan. Itu tadi pemaparan kasus pada Nyonya T dengan diagnosa post SC. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.